Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, perkenankanlah saya Nurul Aminah dari Ranting Pandansari. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, perkenankanlah saya menyampaikan kultum dengan tema dahsyatnya kekuatan istiqomah. Istiqomah adalah suatu amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau konsisten dalam jangka waktu yang lama, yang akan berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Seperti sebuah nasihat berikut ini. Berhati-hatilah dengan pikiran, karena pikiran akan menjadi ucapan. Berhati-hatilah dengan ucapan, karena ucapan akan menjadi kebiasaan. Berhati-hatilah dengan kebiasaan, karena kebiasaan akan menjadi karakter. Dan berhati-hatilah dengan karakter, karena karakter akan menjadi masa depan kita semua. Istiqomah bisa disebut dengan istilah kebiasaan. Jika kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik, walaupun itu tidak terlihat, maka akan berpengaruh baik pula pada kehidupan kita. Begitu pula sebaliknya. Jika kita melakukan hal-hal yang buruk, walaupun itu sepele, maka akan berpengaruh buruk pada kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sahabat, marilah kita istiqomah dalam kebaikan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya? Karena aku mendengar kedua sandalmu di surga." Bilal pun menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada amalan yang paling aku harapkan di dalam Islam daripada aku bersuci di waktu malam dan di waktu siang untuk melakukan sholat." Sahabat rahimakumullah, amalan yang dilakukan oleh Bilal adalah sholat dengan istiqomah. Allah membukakan pintu surga kepadanya. Ini menegaskan bahwa istiqomah adalah sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi ahabbu ilallahi adwamuha wa inqala, yang artinya amalan yang sangat dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meski sedikit. Sahabat rahimakumullah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta dengan tekun untuk istiqomah. Rasulullah merasa khawatir karena hati manusia selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah imanku di dalam agamamu. Sahabat, oleh karena itu marilah kita selalu menjaga istiqomah kita. Yang namanya hati manusia berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah kehendaki, Allah akan memberinya keteguhan iman. Dan siapa saja yang Allah kehendaki pula, Allah akan menyesatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat rahimakumullah, adapun tips untuk selalu istiqomah. Yang pertama, awali dengan niat yang benar. Ibarat sebuah bangunan, niat adalah fondasi. Jika kita sudah memiliki niat yang kuat, maka kita akan bersemangat dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, maka Allah meneguhkan pendirian mereka. Malaikat-malaikat akan turun dengan berkata, janganlah engkau merasa takut dan janganlah engkau bersedih hati. Bergembiralah dengan surga yang telah engkau dijanjikan kepadamu. Al-Quran Surat Fussilat ayat 30. Keteguhan hati, kesungguhan kita berada di dalam Al-Quran. Maka kita kuatkan, istiqomahkan amalan-amalan kita. Yang ketiga, lakukan secara bertahap. Ketika kita sudah memiliki niat yang kuat, kemudian sudah memiliki rencana, sudah bersungguh-sungguh, maka lakukanlah secara bertahap agar kita selalu istiqomah. Contohnya, apabila kita ingin menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, maka kita harus membacanya 20 halaman dalam 1 hari. Ketika kita membaca 20 halaman dalam 1 hari, maka kita akan merasa lelah dan cepat bosan. Oleh karena itu, marilah kita baca dengan 2 halaman sebelum dan sesudah melaksanakan sholat wajib, agar lebih meringankan kita. Insya Allah. Yang keempat, mencari teman yang sepaham. Ketika kita dalam perjalanan istiqomah, tentunya adalah perjalanan yang sangat panjang. Jika kita sendirian, kita akan merasa kesepian. Ketika kita memiliki teman dengan tujuan yang sama, maka itu akan lebih meringankan kaki kita. Kita juga akan selalu istiqomah dalam menjalankannya dan selalu ada yang mengingatkan kita dalam ketaatan. Yang kelima, fokus pada tujuan yang telah ditentukan. Tentunya ketika kita akan istiqomah, ada saja hal-hal yang bisa mengalihkan pandangan kita. Kita harus fokus pada tujuan yang telah kita tentukan. Sahabat, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Marilah kita berdoa bersama-sama meminta agar kita selalu istiqomah. Akhiru qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.